apa kabar sobat hari ini? Kalian sehat selalu ya? Oh iya, selamat datang di Podcast Health, podcast kesehatan masyarakat. Bareng aku, Zafarina Leili Hasan. Pasti masih banyak yang nanya ini podcast apaan sih? Sesuai sama namanya, di podcast kali ini akan ngebahas tentang topik-topik yang berkaitan dengan kesehatan. Tapi kita ngebahasnya berdasarkan perspektif public health atau kesehatan masyarakat. So, kita bakal obrolin bukan kesehatan secara individu, tapi juga bakal ngebahas gimana sih caranya ya Sobat Muda bisa berkontribusi di masyarakat yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber spesial yang pastinya cantik dan kita akan sharing-sharing seputar mental health. Di tengah pandemi ini, kita sambut narasumber kita, Ayu. Halo Ayu, apa kabar? Boleh nih perkenalan dulu sama teman-teman yang dengerin podcast kita kali ini. Halo Zafarina, kabar baik. Makasih banget ya udah diundang di acara podcast ini. Oke nih, sebelumnya aku perkenalan dulu nih ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dwi Ayu Pendarika Semaladewi. Boleh tahu nggak sih asal kamu dari mana ya? Oh boleh dong, asal aku dari Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Wah, dari Kalimantan. Boleh tahu nggak sih yuk, keadaan di daerah rumah kamu itu di tengah pandemi ini seperti apa? Kalau keadaan di kotaku udah baik-baik aja sih. Dampak yang terkena virus juga udah mulai menurun. Tapi ya begitulah, meskipun udah menurun, kita harus tetap ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Ngomong-ngomong, tadi kan aku udah nanya ya ke kamu tentang daerah rumah kamu. Nah, kayaknya itu nggak bakal afdol banget gak sih kalau kita nggak nanya tentang keadaan kamu. Oke, aku mau tanya keadaan kamu dulu deh. Jadi gimana keadaan kamu di tengah pandemi saat ini? Gimana ya, awalnya pasti kaget sih. Sebelum pandemi kan kita boleh keluar jalan-jalan, nongki bareng teman, nonton, shopping, kemanapun bebas tanpa ada protokol kesehatan. Tapi begitu muncul pandemi, kemana-mana tuh harus jadi mikir dulu, takut ntar kena virus. Ditambah lagi nih, di rumah terus, itu tuh rasanya suntuk, bikin stres. Apalagi aku sekarang kan lagi kuliah online nih. Tugasnya, astaga, bikin pusing. Mana deadline-nya pada mepet lagi. Ngomong-ngomong, kamu kan tadi ngomong soal stres nih ya. Nyambung banget sama apa yang kita bakal bahas soal mental health. Kira-kira kalau boleh tahu, menurut kamu stres itu gimana sih? Dan apa yang kamu rasain sampai kamu bilang tadi rasanya stres gitu? Kalau stres menurut aku tuh saat kamu ngerasa bingung, frustasi, capek, nggak tahu lagi harus melakukan hal apa. Nah ini nih, aku tuh ngerasa stres pas lagi ngerjain tugas yang banyak yang minta ampun. Padahal perasaan aku dulu tuh pas SMA tugas nggak sebanyak ini. Gara-gara itu tuh yang ngebikin aku harus begadang dan waktu istirahat aku juga jadi terpotong. Dan ada hal ekstra lain yang aku lakuin yaitu nyesuaiin diri di lingkungan yang baru dengan sistem belajar yang juga menurut aku baru. Wah, capek banget tuh. Aku kalau jadi kamu pasti bakal stres banget deh. Tapi kira-kira dalam menghadapi hal yang gak bikin kamu stres, ada gak sih tips dan trik rahasia kamu biar gak stres melulu? Boleh dong bagi-bagi sama kita. Boleh banget dong. Tapi tips dari aku apa ya? Mungkin pas lagi suntuk ngerjain tugas dan rasanya otak ini udah ngestak banget, aku tuh bakal berhenti dulu sebentar buat istirahat, main HP atau apalah hal yang bisa nge-refresh lagi pikiran aku. Nah, selain itu, biasanya aku juga kadang sesekali keluar rumah, menghirup udara segar, atau lihat hal yang sekiranya enak dipandang dan sekiranya sesuatu yang bisa ngebikin stres aku tuh hilang. Waduh, ngelihat enak dipandang nih siapa? Pacar, mantan, atau tetangga rumah sih yuk? Aduh, kayaknya tiga-tiganya nih. Kalau bisa tiga-tiganya, nggak pernah milih salah satu. Ya enggak? Aduh, kacau-kacau nih pertanyaannya.
Boleh juga tuh tiga-tiganya. Oke, balik lagi sama topik utama kita. Aku mau tanya lagi nih, kamu pernah gak sih ngerasa stres banget sampai semua trik yang kamu sebutin tadi itu gak bisa diterapin lagi? Oh, pastinya pernah dong. Oh, pernah. Boleh dong cerita-cerita sedikit yuk. Banyak juga boleh sih. Buat teman-teman sobat yang lagi dengerin kita. Kalau buat aku sendiri, pernah ngalamin yang stres banget itu tuh, rasanya tuh kayak sedih berkelanjutan. Kayak ditinggal sendiri, terus kayak ngerasa gak ada yang bisa nolongin aku kalau dari hal itu. Tiba-tiba nangis sendiri tanpa sebab. Rasanya tuh aku benar-benar ditekan. Ya gitulah, kayak berada di bawah tekanan. Nah, yang pastinya sempat ngerasa kecewa, takut, kalut, udah macem-macem lah, nggak bisa disebutin. Terus ya bener-bener gitu tuh kayak ngerasa hampa aja. Terus mau ngelakuin hal sesuatu tuh juga nggak mood gitu, kayak hidup enggak mati tak mau. Oh, gitu yuk. Wah, parah-parah banget kalau sampai gitu ya. Aku bener-bener merinding loh ngerasain apa yang kamu rasain selama ini. Nah, kebetulan banget kita kedatangan seorang kader kesehatan yang cocok banget nih buat kamu yuk. Mungkin sama teman-teman yang ngerasain hal yang serupa kayak Ayu bisa banget disimak dan didengerin yuk penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Helwa sebagai kader kesehatan di sini. Akan menjelaskan mengenai mental health, terutama tentang stres. Stres adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi tekanan, ancaman, atau suatu perubahan. Seseorang biasanya mengalami stres ketika tuntutan yang diberikan kepadanya lebih besar dari kemampuan diri untuk mengatasi. Stres bisa dialami oleh siapa saja, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Stres merupakan reaksi yang sepenuhnya wajar dialami oleh semua orang. Dari waktu ke waktu, ketika dihadapkan kepada situasi yang membuat mereka merasa tertekan. Stres dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu stres eksternal dan internal. Stres eksternal adalah stres yang sumbernya berasal dari lingkungan sekitar kita. Hal ini bisa mencakup trauma, pengalaman hidup, atau masalah sehari-hari. Sedangkan stres internal adalah stres yang bersumber dari dalam diri kita sendiri dan merupakan stres yang paling umum dialami oleh beberapa orang. Berikut adalah beberapa cara mencegah stres, sehingga kamu bisa menjalani hidup yang lebih bahagia dan sehat. Yang pertama, pertahankan sikap dan pikiran yang positif. Yang kedua, pelajari dan latihlah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau tai chi. Yang ketiga, berolahraga secara teratur. Dan yang keempat, konsumsi makanan yang sehat dan seimbang. Yang kelima, berusahalah untuk mengatur waktu yang lebih efektif. Kemudian last but not least, nomor 6, luangkan waktu untuk melakukan hobi atau self-healing. Oke, baru aja kita mendengarkan sebuah tips untuk menghadapi stres. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua nih yang lagi merasakan stres menghadapi PJJ di masa pandemi ini. Sebelum mengakhiri podcast kita kali ini, aku ingin mengucapkan terima kasih untuk Ayu yang bersedia datang nih untuk sharing-sharing pengalamannya, dan untuk karir kesehatan sangat bermanfaat sekali informasinya buat teman-teman yang ngedengerin. See you next time. Bye.